Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 Manin dan Manat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu matematika. Kita masuk ke pertemuan kedua dari ciri-ciri bangun ruang. Materi hari ini yaitu ciri-ciri dari bangun ruang 5 segi 4, kemudian kerucut, tabung, dan bola. Jadi ada 4 bangun ruang yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu 5 segi 4. Nah, seperti pada gambar, 5 segi 4 itu berbentuk seperti piramid, ya, seperti piramida. Ciri-ciri 5 segi 4 antara lain yang pertama yaitu memiliki 5 sisi, di mana terdiri atas 4 sisi yang bentuknya segitiga dan 1 sisi berupa alas, ya, bentuknya segi 4. Kemudian yang kedua yaitu memiliki 8 buah rusuk. Dan yang ketiga memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncaknya. Nah, jadi T ini merupakan titik puncak karena titik pertemuan dari 4 buah rusuk. Oleh karena itu dinamakan sebagai titik puncak atau titik tertingginya. Sekarang kita bahas satu persatu. Jadi limas memiliki 5 sisi, di mana 4 sisinya itu berbentuk segitiga. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada sisi segitiga A, B, T. Nah, ini yang pertama ya, A, B, T. Kemudian yang kedua, B, C, T. Kemudian yang ketiga, C, D, T, segitiga C, D, T. Dan terakhir adalah A, D, dan T. Nah, ini ada 4 buah segitiga. Dan satu sisinya berupa alas yang berbentuk segi 4, yaitu A, B, C, D. Nah, ini adalah alas berbentuk segi 4. Nah, kadang bentuknya bisa jadi persegi panjang, dan kadang juga bisa berupa persegi, ya, tergantung dari nilai atau panjangnya. Berikutnya rusuk. Ya, jadi limas memiliki 8 rusuk. Nah, di sini ada rusuk AB, kita lihat rusuk paling bawah yang persegi ini, AB, BC, CD, dan DA. Ini sudah 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat rusuk yang menghubungkan ke titik T, yaitu AT, ini yang 5, BT 6, CT 7, DT 8. Ya, jadi ada 8 buah rusuk. Dan yang terakhir memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Nah, kita lihat di bagian alasnya itu ada 4 titik, 1A, 2B, 3C, 4D, dan titik puncaknya adalah T. Ya, jadi ada 5 titik sudut. Ada juga 5 segi 3. Ya, 5 segi 3 berarti alasnya berbentuk segi 3. Nah, ini adalah alasnya. Kalau kalian perhatikan, berarti sisinya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 segi 3. Ya, ini 1, ini 2. Di depan ini, ya, depan-depan sini adalah 3 dan alasnya adalah 4. Ya, jadi sisinya ada 4 buah segitiga. Kemudian rusuknya, kita lihat rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi untuk 5 segitiga ada 6 buah rusuknya, ya. Kemudian titik sudut, ya, atau TS. Nah, titik sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, dan satunya titik puncak sebagai titik sudutnya. Jadi ada 4 titik sudut dan satunya itu merupakan titik puncak. Nah, itu dia 5 segitiga. Dan masih banyak jenis limas lainnya. Ada juga limas segi 5 kalau alasnya berbentuk segi 5, 5 segi 6, segi 7, dan seterusnya. Tergantung dari bentuk alasnya. Nah, itu dia ciri-ciri dari 5 segi 4 dan 5 segi 3. Berikutnya tabung. Nah, tabung di sini memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, yang pertama yaitu memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, kita lihat rusuk itu seperti yang Pak disampaikan pernah, rusuk itu berupa garis, ya. Baik itu garisnya lurus atau garis melengkung. Nah,
Ini rusuknya garisnya melengkung, disebut rusuk lengkung. Atau kadang kita sebut sebagai rusuk lengkung itu adalah lingkaran. Ya, jadi rusuk lengkung itu artinya lingkaran. Nah, jadi tabung mempunyai dua buah lingkaran, ya, rusuk lengkungnya, satu dan dua di bawah. Kemudian yang kedua memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luasnya. Ya, jadi alasnya yang berbentuk lingkaran ini dan atapnya juga atau bagian penutupnya berbentuk lingkaran. Nah, karena sama besar, otomatis luasnya juga pasti sama, ya. Jari-jarinya, diameternya, dan luasnya pasti sama antara alas dan penutupnya. Kemudian yang ketiga memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, kalau kalian lihat toples, toples itu pasti memiliki selimut, ya, bagian tengahnya antara atap dan alas, ya. Jadi itu dinamakan sebagai selimut tabung. Nah, ini kok ada garis, Pak Adi? Kenapa nggak dikatakan ini sebagai rusuk? Nah, kalau kalian lihat toples itu nggak ada garisnya sebenarnya. Ini hanya menggambarkan sebagai sebuah bentuk tabung, ya. Jadi bukan rusuknya, ya. Ini hanya sebagai gambaran dari sebuah bentuk tabung. Ya, jadi garis ini tidak bisa dikatakan sebagai rusuk. Sedangkan rusuk itu kalau dia benar-benar memiliki garisnya, seperti pada alas dan atapnya yang memiliki garis lengkung, maka dikatakan sebagai rusuk lengkung. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, seperti yang kalian pernah pelajari di kelas 4, titik sudut itu tercipta dari dua garis lurus. Ya, jadi ketika dua garis lurus saling bertemu, maka akan tercipta sebuah titik sudut. Nah, ini titiknya, ya. Nah, ini titiknya. Ingat syaratnya titik sudut itu bertemu antara dua garis dan kedua garisnya lurus. Kalau misalnya garisnya itu berbentuk melengkung, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sudut, ya. Kalau melengkung, ini namanya bukan sudut. Itu dia ciri-ciri dari tabung. Semoga bisa dimengerti. Yaitu memiliki dua rusuk lengkung atau dua garis lingkaran. Kemudian memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luasnya, sama besarnya. Yang ketiga memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut sebagai selimut tabung. Dan yang keempat tidak memiliki titik sudut. Berikutnya kerucut. Nah, seperti pada gambar, biasanya ini pada topi-topi ketika ada yang merayakan ulang tahun, ya. Dalam Islam seharusnya kita tidak boleh merayakan, ya. Kerucut merupakan salah satu bentuk bangun ruang. Kita bahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ciri-cirinya memiliki satu rusuk lengkung atau garis berbentuk lingkaran, ya, yaitu di bagian bawah, di bagian alasnya, dinamakan sebagai rusuk lengkung. Kemudian yang kedua memiliki satu titik puncak. Nah, kita lihat titik puncaknya di bagian sini, ya, kita anggap sebagai titik P, titik puncak. Kemudian yang ketiga memiliki sisi alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, tadi rusuknya melengkung dan alasnya berbentuk lingkaran sisinya. Kemudian yang keempat memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut, yaitu di bagian sini, ya. Ini namanya selimut kerucut. Sedangkan di tengah-tengah ini dinamakan sebagai tingginya, tinggi dari kerucutnya, ya, dari titik puncak sampai ke tengah-tengah alasnya. Jadi hampir sama dengan bentuk tabung, ya. Kalau tabung itu ada dua bagian atas dan bawah, yaitu alas dan tutupnya. Sedangkan kerucut itu cuma satu aja, yaitu cuma itu yang membedakan antara kerucut dan tabung. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang bola. Nah, bola ini paling gampang, ya. Kalau kalian sering main bola pasti udah sering lihat, ya, bagaimana bentuk dari bola. Ciri-ciri dari bola yaitu yang pertama hanya memiliki satu sisi. Kemudian yang kedua tidak memiliki rusuk, ya, tidak ada rusuknya. Kalau kalian lihat bola itu tidak ada garisnya. Yang ketiga tidak memiliki sudut. Nah, kita bahas hanya memiliki satu sisi. Nah, kulit bola ini kalau kalian sering main bola pasti lihat, ya. Kulit bolanya itu dinamakan sebagai sisi. Jadi cuma satu sisi doang karena satu doang kulitnya. Yang berbeda dengan balok atau kubus dan lain-lain itu terdiri dari berbagai bentuk permukaan. Ada yang bangun datar, ada yang
persegi, dan lain-lain. Sehingga memiliki banyak sisi. Sedangkan ini cuma terdiri dari satu sisi aja. Yang kedua, tidak memiliki rusuk, ya tidak ada garisnya. Yang ketiga, tidak memiliki sudut, ya karena bentuknya melengkung. Ya, itu dia materi kita hari ini, yaitu tentang ciri-ciri dari limas, kemudian ada tabung, ada kerucut, dan bola. Semoga bisa dimengerti materi hari ini. Barakallahu fikum. Insya Allah di pertemuan ketiga, pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang jaring-jaring dari bangun ruang. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.